Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Ji Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas bagaimana membuat cluster dan juga nanti ngedeploy aplikasi di dalam Kubernetes. Nah, jadi kalau teman-teman tahu kan misalkan kita punya kontainer ya, contohnya yang paling terkenal Docker, kemudian kita punya lebih dari satu. Kemudian kita pengen orkestrasi atau manage, yaitu kita bisa lakukan dengan si Kubernetes itu sendiri. Nah, jadi kita langsung aja ya, bagaimana cara membuat klasternya. Nanti pertama kita sudah pakai image yang sudah terbentuk, nanti kita tinggal deploy. Nah, nanti pada menit keberapa ya, mungkin ke 9 atau 10, kalian bisa lihat di timestamp-nya di deskripsi ya. Nah, nanti kalian bisa jam ke situ kalau kalian mau ngebuat image-nya dari Dockerfile. Kalau di sesi yang pertama ini kita langsung udah ada image, langsung kita deploy aja, jadi cukup singkat. Nah, jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah enabling dari Kubernetes Engine API-nya ya. Jadi bisa search bar di sini. Ya, ini yang tulisannya API ini. Kalian enablekan. Kalau punya saya ini udah enable. Kalau belum ya tinggal klik enable di button yang biru. Tapi kalau saya udah tulisannya manage karena udah enable. Kemudian kalian ke Kubernetes Engine atau di bawahnya boleh ya Kubernetes Cluster sama aja. Nah, di Kubernetes Engine ini menuju ke tab yang cluster di sisi kiri, kemudian kita klik create. Jadi di sini kita namanya misalkan Hello Cluster, regionnya US Central boleh bebas ya. Selanjutnya untuk tab yang lain kalian biarkan default aja. BTW kita akan pakai image yang dari contohnya si ini ya, Google ya. Jadi kita nggak akan bikin image sendiri. Nanti kita tinggal sebutkan di mana image itu berada, public image-nya ya. Jadi di dalam image tersebut sebenarnya kita cuma menjalankan script bahasa Go ya. Di dalam Golang itu nanti kita cuma ngeprint hello world gitu aja sih. Oke, kalau ini udah running nih, statusnya udah centang biru, kita klik di name-nya, yang itu clickable itu. Kemudian kita menuju ke deploy langsung. Nah, di sini kita image path-nya yang tadi saya bilang karena ini public ya, sampel ya, sampel. Kemudian us docker ini package.dev dan seterusnya ini. Tinggal ikutin saja. Kemudian continue. Nah, ini deployment name-nya misalkan hello world ya. Hello World App, kemudian di Kubernetes clusternya pakai yang ini, udah kecentang otomatis sama dia, udah kedetek ya. Kemudian expose deploymentnya dicentang, portnya 80, ini untuk load balancer, nanti target portnya 80-80 untuk accessing web app-nya. Protokolnya biasa TCP, service type-nya load balancer ini ya. Load balancer itu sebenarnya kayak gerbang untuk memasuki cluster kita, jadi biar dia itu sebagai kayak satpam lah ya mungkin ya, dan dia mengatur load dari trafficnya. Kemudian setelah selesai kita bisa menuju ke bawah sebenarnya sih. Ini di paling bawah itu akan ada IP address public ya. Ini endpoint. Nah, jadi ini adalah endpoint dari load balancer sebenarnya. Kalau barusan kita pakai image dari sampel ya, kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Jadi kita ke Kubernetes Engine ya API. Ini kalau kalian apa namanya udah disable sebelumnya. Jadi kayak udah lakukan enabling tapi di disable. Nah, ini harus dipastikan udah nyala ya. Satu lagi artifak registry karena kita akan nge-push ya image kita ke dalam registry-nya Google. Ini seperti Docker Hub sih sebenarnya. Nah, ini ya udah enable juga. Pastikan dua API tersebut enable, kemudian kita klik shell di atas itu pojok kanan. Nah, shell console ini nanti kita bisa ketikkan ini ya, git clone ya. Jadi di sini adalah reponya si Google untuk nyoba-nyoba apa namanya? Kube ya, Kubernetes ya. Ini git clone, GitHub, Cloud Platform, Kubernetes Engine Sample. Ini kalau udah nge-clone, ls, nah ini ada ini folder yang ini ya, directory ini kita ke situ. Karena Docker file-nya ada di situ. Kemudian kalau udah kita lakukan export project ini ya, ID ya, biar kita nggak usah nulis ulang terus-terusan. Project ID kita itu berapa? Kita bisa ke atas nih, yang ini di project ID. Kita paste, kita echo itu gunanya untuk melihat apakah udah terekspor benar-benar. Kayaknya belum benar ya.
Coba kita kasih tanda petik. Echo lagi, belum ada. Oh ya, kita kembalikan ke awal karena ternyata echo kita itu kurang dolar. Nah, itu ini udah ada ya. Jadi udah benar. Kemudian kita akan ekspor juga si regionnya. Tapi nanti ya, ini kita lihat dulu uh, artifact listnya, artifact locationnya itu ada di mana. Nah ini nanti kita akan nge-push kayak Docker Hub-nya ya, artifact registrinya di USB saja. Kita bebas milih sebenarnya. Kalau kalian di Indonesia bisa milih yang Southeast atau South Asia gitu ya. Pokoknya yang Asia-Asia. Tapi biasanya harganya bisa lebih mahal ya karena dekat. Nah, kemudian ini udah kita ekspor, echo regionnya udah bener, USB 1, kita clear lagi. Kemudian di sini Cloud Artifact Repositories kita nge-create repo ya di artifaknya. Nah, ini repositorinya format Docker, regionnya sebagai lokasinya, kita tunggu cukup lama tapi kita skip ininya, loadingnya. Jadi cepet ya kelihatannya. Kemudian kita Docker build, kita nge-build Dockernya namanya Hello App ya. Nah, ini. Ini ada error karena tidak dapat menemukan Docker file di directory yang sekarang. Kita lihat ls atau la ya, sama aja. Ini nggak ada Docker file di apa folder utama dari repo yang udah kita clone. Nah, kemudian kita lihat nih. Ini ya kan nggak ada kan ya. Nah, bisa kita coba search di reponya Docker file. Nah, itu banyak sebenarnya, tapi ini salah satunya ini ada di apa namanya? GKE A100 JAX ya. ls. Nah, ini ada Docker filenya nih. Nah, ini kan ada Docker filenya, tapi ini Docker file untuk ML model. Kita clear, kita coba cek semuanya apa aja Docker file yang ada di repo tersebut. Kita find ya. Itu pakai find.name dockerfile. Nah, kemudian kita dapat banyak banget Docker file di contohnya, reponya si Google. Kita pakainya yang ini ya, yang Hello App ini ya, Docker file ya. Yang di Quick Start. Kita coba search di Quick Start. Ini nggak ada karena kita hapus saja Quick Start-nya yang ini Hello App. Nah, di sini ini adalah di dalamnya manifest ya, kayaknya ya. Bukan ya, kayaknya di Quick Start itu sendiri. Nah, ini Golang yang isinya cuma ini aja cmd Hello App gitu doang. Jadi kita ngeprint Hello App. Karena ada di situ kita harus pindah ke situ ya. Ini salah jadi quick start bla 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 karena ada backslash-nya di awal. Kemudian kita masih salah karena kita docker file-nya itu disebutkan padahal dia adalah file ya, bukan directory. Nah, ini udah benar. Clear. Baru kita docker build karena kita udah pindah di tempat yang benar. Yang ada docker file hello app-nya. Kita percepat proses ininya biar videonya nggak panjang ya. Tapi sebenarnya nunggunya ya cukup makan waktu. Ini udah selesai. Kita docker image lihat ya, udah ada created ya. Kemudian Google out configure docker. Nah, ini untuk autentikasi ke dalam registry artifact. Kemudian docker push ya, kita nge-push ke artifact registry. Nah, BTW kalau kalian merasa kecepatan bisa di pause aja ya. Karena videonya udah panjang jadi kalian bisa pause aja untuk lihat sintaks atau perintahnya ya. Ini udah ke-push ke dalam registry. Kalau kita menuju ke ini ya, cloud registry, kita back. Jadi di sini kita lihat ini artifact registry. Oh, ini sebenarnya dokumentasi ya, tapi nggak apa-apa sih, klik itu aja lagi. Go to console. Nah, ini menuju ke konsolnya. Ini ada Hello App ya di sini. Hello Repo, sorry, Hello Repo. Nah, di sini. Jadi udah kita ke push, udah kita push ya. Image-nya udah ada, kemudian kita tinggal bikin kube cluster sebenarnya. Kita set project-nya dulu biar benar ya. Pastikan project berarti di project benar. Gcloud config set compute zone US West. Nah, ini salah ya. Harusnya ada simbolnya lagi. Jadi US West itu punya beberapa macam sub ini ya, zona ya. Jadi ada US West 1A, B, C gitu. Jadi kita pakai yang A aja.
Kalau udah, kita menuju ke ini, apa namanya, membuat cluster dari si Kubernetes. Gcloud Container Cluster create, terus nama clusternya, namanya Hello Cluster di sini. Kita percepat loading ininya, apa namanya, videonya, sampai udah jadi. Ini makan waktu juga 15-20 menit, mungkin lama ya sebenarnya. Nah ini udah selesai. Kubek get node ya, kubek control ini Kubernetes script di sini melihat bahwa ada 3 nodes yang kita punya dan semuanya ready. Kemudian Gcloud Container Cluster ini untuk mendapatkan kredensial dari clusternya ya. Zonanya jangan lupa diganti sesuai dengan tempat kalian, USW1 di saya. Ini udah autentikasinya selesai. Kemudian Gcloud Container Cluster ini saya ngecek aja sih. Kalau W1 tanpa dash A error ya, memang harus ada dash A karena dash A-nya itu sebagai zona ya, zone. Kemudian Kubernetes kubek create deployment ya. Nah ini kita ngedeploy. Jadi kalian sebenarnya bisa sih pakai konsol ya atau UI ya. Jadi kalian bisa menuju ke Kubernetes Engine kemudian klik deploy di atas, sebenarnya ada di atas tombolnya. Nah kemudian kubek scale deployment ini untuk scaling replikanya jadi 3 dan auto scale ini biar kalau misalkan banyak request ke dalam endpoint kita nanti bisa dinaikkan ya ininya size dari node-nya. Nah ini udah running semua. Setelah kubek get pods kemudian kita expose ya. Nah jadi expose gunanya tadi kita bisa akses deployment kita di port 8080, sedangkan 80 doang itu untuk load balancer. Ini Hello App Service-nya. Nah ini external API-nya ini belum ada, masih pending dibuat oleh si Cloud ya. Kita tunggu aja beberapa saat. Kalau udah di refresh kayak gitu, ke packet service terus sampai external IP-nya nanti muncul, kita copy ke browser, nanti kita bisa akses setelah di enter. Nah, selesai. Jadi seperti itu. Nah, kita udah bisa akses ya. Mungkin kalian bisa securekan pakai HTTPS dan juga mungkin dikasih DNS ya, biar bener ya app name-nya. Oke, mungkin itu kemudian kita delete service-nya, kemudian delete cluster-nya, dan juga jangan lupa delete si artifaknya ya di artifak registry. Nah, ini untuk delete service-nya dan juga delete cluster di Kubernetes-nya kita pakai ini ya, shell script ya. Tapi kalau delete artifak registry-nya kita pakai UI biar bervariasi aja sih. Kita ke ini, klik-klik delete. Oke. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.